Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Semangat pagi. Oke, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar hari ini. Semoga belajar kita dapat dengan mudah dipahami gitu. Oke? Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi persamaan eksponen yang dipelajari di kelas 10 matematika peminatan kelas 10 SMA lah ya gitu. Nah, sebelum ke persamaan eksponen, ada beberapa hal yang perlu kalian pahami dulu nih konsepnya, terutama konsep tentang perpangkatan ya. Konsep tentang perpangkatan ini sudah dipelajari di bangku SMP gitu. Jadi kita review sedikit-sedikit lah ya. Kita review sedikit-sedikit. Oke, yang pertama ada kalau misalnya perkalian itu berarti si pangkatnya itu dijumlah. Kalau pembagian berarti pangkatnya itu dikurang. Kemudian kalau pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali gitu ya. Nah, tapi dengan catatan si angka ininya ini kan harus sama-sama A gitu ya. Ini harus sama-sama A. Maksudnya apa ini? Kalau A itu ini masih merupakan variabel. Jadi nanti kalau misalnya ada soal ya berarti si angkanya ini harus sama. Kalau misalnya 2 pangkat 2 ya berarti harus 2 juga gitu. Baru nih bentuk pangkatnya baru bisa dijumlah. Ini kan perkalian nih. Berarti kan jadinya 2 pangkat 2 tambah 3 2 tambah 3 berarti pangkatnya 5 gitu. Kalau misalnya 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 ini nggak boleh langsung pangkatnya jadinya 2 pangkat 5, nggak boleh, itu salah gitu ya. Nah, terus kalau ada bentuknya seperti ini AB pangkatnya M berarti masing-masing dipangkatkan dengan si M-nya gitu ya. Sama juga dengan ini, masing-masing jadinya dia itu punya pangkatnya M. Kalau pangkatnya negatif diubah ke bentuk positif jadinya ini. Kalau sebaliknya berarti ini gitu. Ini bentuk akar. Kalau bentuk akar itu sama juga pangkat setengah atau pangkat 1/2. Kalau ada akar pangkat 3 dari A gitu. Ini berarti bentuknya seperti ini. Jadi menyesuaikan di depan ini angkanya berapa. Berarti taruhnya di sini. Kalau misalnya di sini 3, berarti di sini 3 gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kan pangkatnya A-nya pangkatnya M. Pangkatnya M, si N-nya itu ada di bawahnya si N gitu ya. Ini sama ya. Terus ini juga berarti masing-masing itu akar pangkatnya dari N. Ini juga. Kalau ada suatu angka dipangkatkan 0 berarti hasilnya 1, kecuali kalau 0 pangkat 0 itu tidak hasilnya 1 ya. Beda lagi. Kalau misalnya A ini angka berapapun kecuali 0, kalau dipangkatin 0 hasilnya 1 gitu. Oke. Sekarang kita ke persamaan eksponennya gitu. Nah, kali ini yang kita pelajari itu bentuk eksponen yang seperti ini nih. Kalau ada fungsi, yang satu lagi angka biasa. Fungsi maksudnya apa? Kalau fungsi itu maksudnya yang punya nilai X gitu. Misalnya X plus 2 sama dengan 6. Ini fungsi, bentuk fungsinya. Ini sih bentuk angka ininya maksudnya ya. Jadi kalau misalnya nanti nih ada soal 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 8 gitu. Nah, ini kita samain dulu. X tambah 2 sama dengan 8-nya kita bukan di sini angkanya 2. Kita samain dulu nih. 2 pangkat berapa? 8 itu 2 pangkat berapa? 2 dikalikan berapa kali? Oh, ternyata 2 dikali 2 dikali 2. Bener nggak? 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Berarti 8 itu 2 pangkat 3 gitu. Baru deh ini ntar 2-nya dicoret gitu ya. Langsung aja kita ke contoh soal yang nomor 1. Oke, untuk soal nomor 1 di sini ada 3 pangkat X sama dengan 81. Step pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyamakan bentuk pangkatnya nih. Karena di sini kan kita mau cari nilai X nih ya. Kita mau cari nilai X, maka bentuk karena di sininya 3, berarti si 81 ini kita munculin 3 juga gitu.
Berarti 3 pangkat X. Nah, 81 itu 3 pangkat berapa? Oke, kita cek ya. 3 dikali 3, 9. 9 dikali 3, 27. 27 dikali 3, 81. Oh, berarti 81 itu adalah 3 pangkat 1, 2, 3, 4. 3 pangkat 4 gitu. Nah, karena di sini udah sama-sama 3 gitu, boleh kita coret 3-nya, ini coret, atau kita ambil yang pangkatnya aja. Gitu, berarti hasilnya di sini X sama dengan 4 gitu. Hasil X-nya adalah 4 gitu ya. Yang nomor 2, di sini ada 4 pangkat X ditambah 1 sama dengan 0,25. Sama seperti tadi, kita buat dulu sama-sama punya 4 nih ya. Jadi angka pokoknya itu jadinya 4 gitu. Kita gimana ya? Ini bisa nggak ya? 0,25 itu dibuat jadi munculin 4. Oh, coba kita cek. 0,25 itu kalau bentuk pecahannya jadinya kan 25 per ada 2 angka di belakang koma per 100 kan ya. Kita ubah jadi bentuk paling sederhana, berarti 25 sama 100 bisa sama-sama dibagi berapa? Bisa sama-sama dibagi 25, berarti jadinya 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25, 4. Muncul deh nih si 4 gitu. Berarti 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 1 per 4. Nah, ini yang satu bentuknya pecahan, yang satu bentuknya kayak begini nih. Nah, si bentuk pecahan ini kita ubah bentuknya seperti ini gitu. Tadi kan udah ada tuh ya konsep bentuk pangkat. Kalau misalnya bentuk pecahan si 4-nya dikatasin, maka pangkatnya jadi negatif 1 gitu. Ingat ya, kalau misalnya nggak ada pangkatnya, berarti di sini pangkatnya itu pangkatnya 1. Jadi bukan yang nggak ada pangkatnya, tapi pangkatnya 1 gitu ya. Nah, di sini udah sama-sama 4. 4-nya kita coret atau kita ambil bentuk pangkatnya aja nih. Berarti X tambah 1 sama dengan negatif 1. Maka kita kan mau cari nilai X. Berarti plus 1-nya pindah ke sini. Negatif 1 dikurangi karena positif, berarti jadinya negatif ya, negatif 1. Jadi nilai X-nya sama dengan negatif 1, negatif 1. Berarti jadinya negatif 2 gitu. Oke? Bisa ya? Yang nomor 3. Oke, kita buat lagi sekarang 128-nya. Jadi bentuk 2 pangkat berapa gitu ya. 2 pangkat 2X dikurangi 1 sama dengan, nah 128 itu 2 pangkat berapa? Kita cek, 2 dikali 2, 4, 4 dikali 2, 8, 8 dikali 2, 16, 16 dikali 2, 32, 32 dikali 2, 64, 64 dikali 2, 1, 2, 8. Ya kan? Ini ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 128 itu adalah 2 pangkat 7. Baru deh kita ambil aja. Sekarang kita ambil bentuk pangkatnya. Gitu ya. Kita ambil bentuk pangkatnya berarti tinggal 2X dikurangi 1 sama 7. 2X minus 1 sama dengan 7. Gitu kan, kita mau cari X nih. Satunya deketin ke 7. Jadinya 2X sama dengan 7 ditambah 1. Negatif jadinya positif 1 ya. Kalau pindah. Berarti 2X sama dengan 7 ditambah 1, 8. Maka nilai X-nya sama dengan 8 dibagi 2. Sehingga nilai X-nya 8 dibagi 2 adalah 4. Siap? Bisa ya? Jadi nilai X-nya adalah 4. Selanjutnya soal nomor 4. Oke, sama ya stepnya. Kita buat ini angkanya itu sama dulu bentuknya. Dan nggak ada yang bentuk pecahan. Kita buat kayak gini semua. Nah, di sini 25 itu kira-kira berapa pangkat berapa? Oh, ternyata 25 itu 5 pangkat 2. Gitu kan ya? 5 pangkat 2, di sini ada X dikurangi 1. Gitu. Dikurungin ya. Kemudian 1 per 5, kita buat 5-nya itu jadi 5 pangkat berapa ya? Gitu. Jadi kalau misalnya bentuk pecahan,
dibuat ke bentuk seperti ini gitu ya. Maka pangkatnya itu jadi pangkat negatif 1. Terus di sini pangkatnya berapa? 4x dikurangi 1 gitu kan ya. Nah, karena sudah sama-sama 5, boleh deh nih si 5-nya kita coret atau kita ambil yang bentuk pangkatnya aja gitu. Yang kita mau hitung ini sekarang. 2 dikali X dikurangi 1 sama dengan negatif 1, 4X dikurangi 1. Gitu kan? 2 dikali X, 2X. 2 dikali negatif 1, negatif 2 sama dengan negatif 1 dikali 4X, negatif 4X. Negatif 1 dikali negatif 1, positif 1. Nah, sampai sini, ingat kita kan mau cari nilai X, maka nilai X-nya itu harus yang punya nilai X kita deketin. Nah, di sini siapa yang punya nilai X? Negatif 4X kan? Berarti dia pindah ke sini. Di sini nggak punya X siapa? Negatif 2, berarti pindahin ke sini. Gitu. Oke? Berarti jadinya 2X, negatif 4X, pindah jadinya positif 4X sama dengan 1 dari sini. Negatif 2-nya pindah jadi positif 2. 2 ditambah 4, 6X sama dengan 1 ditambah 2, 3. Kan kita mau cari nilai X, maka X sama dengan 3/6. Nah, di sini udah selesai sih, cuma pecahannya belum menjadi pecahan yang paling sederhana. Jadi kita buat dulu ke pecahan yang paling sederhana. Gitu ya. Berarti 3 sama 6 bisa sama-sama dibagi berapa? Bisa sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Sehingga nilai X-nya adalah 1/2 gitu. Easy lah. Bisa ya? Lanjut nomor 5. Sama seperti tadi. Kita samakan dulu kanan kirinya. Karena di sini ada 6. Berarti 36 ini 6 pangkat berapa? 6 pangkat 2. Jangan lupa, ini kan dia udah punya pangkat nih. Kita tulis lagi. X pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 4 sama dengan 6 pangkat X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 3. Oke? Karena udah sama-sama punya 6, berarti boleh kita coret. Kita ambil pangkatnya aja. 2 dikali X pangkat 2 dikurangi 3X min 4 sama dengan X pangkat 2 min 2X dikurangi 3. Oke, kita kaliin. 2 dikali 2X, 2X pangkat 2. 2 dikali 2. 2 dikali X pangkat 2 maksudnya ya. Dikurangi 2 dikali negatif 3, negatif 6. X 2 dikali negatif 4, negatif 8. Sama dengan, ini nggak ada perkaliannya, berarti kita tulis ulang. Oke, sampai sini semuanya kita bawa ke sebelah kanan ya. Oke, kita bawa ke sebelah kanan. Kiri. Kita bawa ke sebelah kiri. 2X pangkat 2. Nih jadinya negatif X pangkat 2, negatif 6X. Nih, ini pindah ke sebelah kiri, jadinya positif 2X min 8 sama dengan negatif 3 pindah ke sebelah kiri. Jadinya positif 3 sama dengan 0. Gitu ya. Kita hitung deh sekarang. 2X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 kan temenan. Berarti berapa nih? Sama aja, 2 dikurangi 1 kan sama-sama X pangkat 2. Berarti yang kita hitung angka depannya. 2 dikurangi 1 gitu. Jadinya 1 kan ya, berarti kita tulisnya X pangkat 2 aja. Kemudian negatif 6X, temenannya kan sama 2X. Berarti negatif 6 ditambah 2, negatif 4X. Kemudian negatif 8 ditambah 3, ini tambah. Berarti jadinya negatif 5 sama dengan 0 gitu ya. Nah, kan kita mau cari nilai X sama dengan, karena dia bentuknya kuadrat, maka kita cari ini faktornya gitu. Gimana cari faktornya? Karena X pangkat 2, maka siapin X gitu ya.
berapa yang kalau dikali hasilnya negatif 5, kalau dijumlah atau dikurang hasilnya negatif 4. Oke, untuk yang perkalian dulu. Kira-kira kalau 5 itu kan bisanya 5 sama 1, ya kan ya? Nah, gimana caranya supaya 5 sama 1 itu jadinya negatif 4? Berarti siapa yang harus negatif positif gitu. Misal di sini negatif 5, positifnya 1. Betul nggak? Berarti karena di sini negatif, ini juga negatif gitu ya. Oke, kita cek sekarang. Negatif 5 dikali 1, negatif 5. Negatif 5 ditambah 1, negatif 4. Gitu kan ya? Maka angka yang selanjutnya di sini adalah 1 dan negatif 5. 1 dan negatif 5. Ini positif ya. Maka nilai X-nya sama dengan X plus 1 sama dengan 0 atau sama juga X sama dengan negatif 1. Ini X ditambah X dikurang 5 sama dengan 0. Maka sama juga X-nya adalah 5 gitu. Berarti nilai X untuk yang nomor 5 adalah negatif 1 dan 5 gitu ya. Himpunan penyelesaiannya negatif 1,5 gitu. Oke, bisa ya. Jadi kalau misalnya ada bentuk kuadrat, maka dilanjutkannya dengan membuat ke bentuk faktor gitu. Oke. Kemudian soal nomor 6, bentuk akar. Kalau bentuk akar berarti kita ubah dulu bentuk akarnya jadi bentuk pangkat. Ingat kalau misalnya bentuk akar itu sama, kalau dibuat ke bentuk pangkat, kalau dibuat ke bentuk pangkat jadinya pangkat setengah ya. Maka jadinya di sini 3 pangkat setengah dikali dengan nih pangkatnya berapa? 2x ditambah 1. Sama dengan 9 itu 3 pangkat berapa ya? Oh, 3 pangkat 2 dikali dengan x dikurangi 2. Gitu. Karena udah sama-sama 3, maka yang kita ambil adalah bentuk pangkatnya aja. Gitu. Berarti 1/2 dikali 2x ditambah 1 sama dengan 2 dikali x min 2 gitu ya. Ini bentuk pangkatnya aja yang kita ambil. Kalau udah sama-sama angkanya berarti bentuk pangkat yang kita ambil. Kita kaliin jadinya gini, 1 kali 2, 2 dibagi 2, 1, berarti tinggal x gitu ya. Setengah ditambah 1, 1/2, setengah ditambah 1, setengah dikali 1 sama dengan 2 dikali x, 2x, 2 kali negatif 2, negatif 4 gitu ya. Sampai sini kita deketin lagi yang punya x. Siapa yang punya x? Ini dia. 2x pindah ke sebelah kiri, yang nggak punya x pindah ke sebelah kanan. X min 2x sama dengan, ini kan tinggal negatif 4. Ini berarti negatif juga ya, pindah negatif setengah gitu. 1 dikurangi 2, negatif 1 ya kan, berarti negatif x aja kita tulisnya. Sama dengan, karena ini bentuknya pecahan, kita samain dulu penyebutnya. Jadinya karena di sini penyebutnya 2, berarti kita munculin 2 gitu. Ini tetap 1 ya. Berarti gini, 2 dibagi 2 nih, 4 itu sama aja 4/1 ya. Berarti 2 dibagi 1, 2 dikali 4, 8 gitu. Jadi kalau 2 dibagi 8 dibagi 2 hasilnya 4 yang tadi ya. Sekarang kita hitung yang bentuk pecahannya. Maka negatif x sama dengan, ini kan udah sama-sama penyebutnya 2, maka atasnya bisa kita hitung nih. Negatif 8, negatif 1. Pernah pinjem 8, pinjem lagi 1. Berarti jadinya negatif 9/2. Gitu ya. Kemudian di sini, nah ini kan sama-sama negatif nih. Maka nilai x-nya sama dengan 9/2. Negatifnya hilang di kanan kirinya gitu ya. Atau bisa juga 9/2-nya kita jadikan pecahan campuran. 9 bagi 2 hasilnya dapatnya 4, sisanya 1/2 gitu ya. Bisa ya. Yang terakhir, nah untuk soal yang terakhir ini kaitannya nanti dengan eliminasi dan substitusi gitu. Jadi
untuk yang pertama. Oke. Untuk 3x, 3 pangkat x dikali 9 pangkat 2y sama dengan 27. Ini kita ubah dulu semuanya menjadi pangkat 3. Ini kan karena berkaitannya dengan 3 ya. Maka jadinya 3 pangkat x dikali 9 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Ini 2y. Terus sama dengan 27 itu 3 pangkat berapa? 27 itu adalah 3 pangkat 3. Gitu. Ingat, karena ini bentuknya perkalian, maka pangkatnya itu dijumlah. Berarti x ditambah 2 dikali 2y jadinya 4y. Sama dengan ini pangkatnya 3. Jadi semua angka 3-nya sudah kita eliminasi, kita hilangkan, jadi tinggal sih bentuk pangkatnya aja gitu. Oke, pertama kita dapat ini ya. Nanti kita mau cari nilai x dan y-nya. Yang kedua ada 2 pangkat x dikali 4 pangkat negatif y sama dengan 1/8. 1/8 itu berarti 8-nya kalau kita naikin jadinya 8 negatif 1 gitu ya. Oke, semuanya kita ubah jadi 2 pangkat. 2 pangkat berapa? Gitu. 2 pangkat x dikali 4 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 dikali sama negatif y. Gitu ya. Sama dengan 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Nah, itu kan ada negatif 1. Maka dikali dengan negatif 1. Gitu. Maka jadinya ini bentuk perkalian lagi, jadi x ditambah 2 dikali negatif y jadinya negatif 2y sama dengan 3 dikali negatif 1 negatif 3. Atau bisa juga ditulis x positif dikali negatif 2y sama dengan negatif 3. Ketemu deh. Nah, dari dua persamaan ini kita cari nilai x dan y-nya dengan cara eliminasi dan substitusi. Begitu ya. Oke, masih ingat kan? Semoga masih ingat. Oke, kita eliminasi dan substitusi. Kan tadi ada yang pertama, ini yang kedua. X ditambah 4Y sama dengan 3. Kemudian X dikurangi 2Y sama dengan negatif 3. Gitu kan ya. Nah, misal kita mau pertama ini eliminasi. Eliminasi itu artinya menghilangkan. Eliminasi. Mau menghilangkan antara Y sama X. Yang mana mau kita hilangin? Misal, karena di sini koefisien itu angka depannya yang sama itu X ya. Kalau Y kan di sini 4, di sini negatif 2. Berarti nanti kita punya step selanjutnya harus nyamain dulu koefisiennya. Karena di sini X-nya udah sama-sama 1, maka kita mau eliminasi si X aja nih, gitu. Syaratnya kalau ini harus sama dulu koefisiennya ya. Nah, sekarang supaya X dan X jadi 0, maka ditambah atau dikurang? Dikurang, gitu kan. X dikurangi X, 0. Sekarang ini, 4 dikurangi negatif 2. Berarti sama aja 4 ditambah 2. Jadinya 6Y, gitu. Sama dengan 3 dikurangi negatif 3, sama juga dengan 3 dikurangi negatif 3, berarti sama juga dengan 3 ditambah 3. Hasilnya 6, maka nilai Y-nya sama dengan 6 dibagi 6, 1. Gitu. Lanjut, karena tadi kita sudah dapat Y sama dengan 1 dari 6 dibagi 6, gitu ya. Maka sekarang kita cari nilai X-nya dengan mengambil salah satu dari persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Bebas, boleh dari yang mana aja. Gitu ya. Misal kita ambil dari persamaan pertama. X ditambah 4Y sama dengan 3. Kita ganti nilai Y-nya dengan 1. Yang tadi udah kita dapat. Maka X ditambah 4, Y-nya ganti dengan 1. Sama dengan 3. Sehingga X ditambah 4 kali 1, 4. Sama dengan 3. Gitu ya. 4-nya pindah ke kanan. X sama dengan 3 dikurangi 4, maka nilai X-nya sama dengan 3 dikurangi 4, negatif 1, gitu. Oke, nah
ini sudah kita dapat masing-masing nilainya. Nilai Y-nya sama dengan negatif 1, nilai X-nya sama dengan negatif 1. Bisa juga ditulis K, himpunan penyelesaiannya X dulu, negatif 1,1. Gitu. Oke? Nah, kalau misalnya sometimes nanti ketemu sama soal, misal gini soalnya, berapakah hasil kali dari himpunan penyelesaian soal ini? Hasil kali, kalau hasil kali ya berarti X dikali Y, gitu kan ya? Maka jadinya negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1, gitu. Atau kalau ditanyanya, berapakah hasil penjumlahan dari penyelesaiannya? Maksudnya penjumlahan dari X sama si Y, gitu kan? Berarti negatif 1 ditambah 1 hasilnya 0. Jadi tergantung soalnya gimana. Kalau misalnya soalnya yang diminta adalah himpunan penyelesaian aja, selesai sampai sini. Kalau misalnya dimintanya per hasil kali atau hasil penjumlahan dari, maka dilanjutkan kali hasil dari X dan Y-nya, begitu. Oke? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Boleh di via komentar atau bisa juga japri via WhatsApp. Oke? Sampai ketemu di belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.